Kita mulai dari yang paling sering dilanggar tanpa sadar sampai yang paling bikin bulu kuduk berdiri kalau dipikirin baik-baik. Nomor 10, gunting kuku malam hari. Ini pamali yang hampir semua orang Indonesia pernah dengar, dari kakek nenek sampai orang tua kita sendiri. Katanya, kalau kamu potong kuku begitu matahari udah tenggelam, umur kamu bakal dipendekin. Ada juga versi lain yang bilang, potongan kuku yang jatuh di malam hari bisa dipakai orang jahat buat guna-guna balik ke pemiliknya. Kedengarannya serem, tapi coba mikir balik ke zaman dulu, waktu listrik belum ada dan penerangan cuma mengandalkan lampu minyak atau obor remang-remang. Kalau kamu potong kuku dalam gelap-gelapan, resiko paling nyata bukan soal umur pendek, tapi jari kepotong pisau atau gunting. Infeksi dari luka kecil di zaman itu bisa jadi masalah besar, karena belum ada antibiotik dan akses ke tabib jauh. Jadi larangan ini kemungkinan besar lahir dari kebutuhan praktis, biar orang nggak celaka gara-gara kerja di kondisi minim cahaya, tapi dibungkus jadi cerita mistis biar lebih gampang diingat dan lebih gampang dituruti anak-anak yang susah dinasihati biasa. Yang menarik, larangan ini masih dipegang teguh di banyak keluarga sampai sekarang, bahkan di rumah yang udah terang benderang pakai lampu LED sekalipun. Bukan karena masih percaya soal umur pendek, tapi karena kebiasaan itu udah kepatri jadi semacam refleks turun-temurun yang nggak perlu dipertanyakan lagi. Nomor 9, jual garam pada malam hari. Di banyak daerah, terutama yang masih kental budaya pesisir dan pedagang tradisional, ada larangan keras buat jualan garam begitu malam turun. Konon siapapun yang nekat bakal ketiban sial, mulai dari dagangan sepi sampai usaha bangkrut total dalam waktu singkat. Kedengarannya kayak tahayu dagang biasa, tapi kalau ditelusuri, garam itu dulu bukan bumbu murah kayak sekarang. Garam adalah komoditas penting yang harganya bisa naik turun dan sering jadi incaran pencuri. Transaksi jual beli di malam hari di tempat yang gelap dan sepi jelas beresiko tinggi buat penipuan atau perampokan. Apalagi kalau si pedagang jalan sendirian bawa hasil dagangan. Larangan ini kemungkinan besar cara masyarakat dulu buat melindungi pedagang dari kejahatan, sekaligus memastikan transaksi besar tetap dilakukan siang hari, waktu semua orang bisa saling awasi dan saling jaga. Di beberapa daerah pesisir, larangan ini bahkan meluas. Enggak cuma buat garam, tapi juga bahan pokok lain yang dianggap penting buat dapur, karena logika dasarnya sama. Jangan sampai kebutuhan rumah tangga jadi taruhan gara-gara transaksi ceroboh di waktu yang salah. Nomor 8, membuka payung di dalam rumah. Larangan ini masih sering banget kita dengar, apalagi pas musim hujan tiba. Katanya, kalau kamu buka payung di dalam rumah, penghuni rumah bakal ketimpa musibah atau kesusahan yang enggak berkesudahan. Tapi coba bayangin rumah tradisional zaman dulu. Ruangannya sempit, langit-langitnya rendah, banyak barang pecah belah dan perabotan dari tanah liat atau kaca berserakan di sudut-sudut ruangan. Payung yang dibuka tiba-tiba di ruangan sesempit itu jelas beresiko nyenggol lampu minyak, motong benang gantungan, atau bikin barang pecah dalam sekejap. Belum lagi kalau payungnya basah, air yang menetes bisa bikin lantai licin dan orang gampang jatuh, terutama anak kecil atau orang tua yang jalannya udah nggak stabil. Jadi mitos musibah ini kemungkinan besar simbol dari kerusakan kecil yang nyata. Cuma dibungkus jadi ancaman gaib biar orang nggak sembarangan buka payung di ruangan sempit. Menariknya, larangan serupa juga berlaku di beberapa negara lain dengan versi cerita yang beda. Tapi intinya tetap sama. Jangan buka benda besar dan tajam di ruangan yang nggak dirancang buat itu. Nomor 7, bersiul pada malam hari. Ini salah satu pamali yang paling bikin merinding kalau kamu masih ingat versi ceritanya. Katanya, siulan di malam hari itu ibarat panggilan buat makhluk halus, ngundang mereka buat datang mendekat ke rumah tanpa diundang. Banyak orang tua bakal langsung nyuruh diam kalau denger anaknya iseng bersiul lewat jam 9 malam. Dari sisi praktis, di kampung-kampung zaman dulu, suara siulan di tengah malam yang sunyi itu bisa terdengar sangat jauh dan gampang bikin orang lain kaget atau salah sangka ada tanda bahaya. Semacam kode antar pencuri atau begal yang emang sering pakai siulan buat komunikasi diam-diam waktu beraksi. Larangan ini bisa jadi cara masyarakat mencegah kesalahpahaman dan menjaga suasana malam tetap tenang. Karena keributan kecil di malam hari gampang banget berubah jadi kepanikan satu kampung kalau nggak segera diredam. Sampai sekarang, larangan ini masih kerasa di beberapa lingkungan yang menjunjung tinggi ketenangan malam, terutama di area padat penduduk di mana suara sekecil apapun bisa bikin tetangga kebangun dan curiga ada sesuatu yang nggak beres. Nomor 6, mengucapkan kata-kata kasar di dalam hutan. Hutan selalu identik dengan aura misterius dan pamali yang satu ini menegaskan itu lebih dari yang lain. Katanya, siapapun yang berani ngomong kasar atau sembarangan di dalam hutan bisa tersesat nggak jelas arah, bahkan sampai kesurupan karena dianggap nggak sopan sama penunggu tempat itu. Tapi kalau dipikir logis, hutan itu tempat yang gampang bikin orang panik. Suara-suara asing, jalan setapak yang mirip semua, dan minimnya penanda arah bikin siapapun bisa gampang hilang orientasi dalam hitungan menit. Emosi yang nggak terkontrol, termasuk marah-marah atau ngomong sembarangan, bisa bikin fokus buyar dan keputusan jadi nggak rasional pas lagi jalan di tempat asing. Jadi pamali ini sebenarnya pengingat buat tetap tenang dan menjaga sikap selama berada di alam liar. Karena kepanikan itulah yang beneran bisa bikin orang tersesat, bukan makhluk gaibnya. Banyak pendaki dan pemandu hutan berpengalaman sampai sekarang tetap pegang aturan ini sebagai etika dasar, bukan lagi karena takut kesurupan, tapi karena mereka paham betul kalau sikap tenang dan sopan itu bagian dari cara bertahan hidup di alam liar. Nomor 5, keluar rumah menjelang waktu maghrib. Ini larangan yang paling sering diingatkan ke anak-anak kecil sejak mereka belum ngerti apa-apa. Katanya, kalau kamu masih di luar rumah pas waktu maghrib, terutama buat main atau ngobrol yang nggak penting, kamu bisa diikuti sama makhluk halus yang lagi berkeliaran di jam peralihan itu. Dari sisi ilmiah dan sosial, maghrib itu waktu transisi dari terang ke gelap. Visibilitas turun drastis
drastis dalam waktu singkat, dan ini jadi waktu paling rawan buat kecelakaan kecil, kehilangan anak di keramaian, atau jadi sasaran orang yang enggak bertanggung jawab. Larangan ini kemungkinan besar dibuat orang tua zaman dulu sebagai cara paling efektif memastikan anak-anak pulang tepat waktu sebelum gelap total. Dibungkus jadi cerita mistis biar anak-anak nggak berani membangkang dan pulang tanpa perlu dipanggil 2 kali. Bahkan sekarang di tengah kota besar sekalipun, banyak orang tua yang masih otomatis manggil anaknya pulang begitu azan maghrib berkumandang, meskipun lingkungan rumahnya udah jauh lebih aman dan terang dibanding zaman dulu. Nomor 4, menyapu rumah pada malam hari. Pamali ini punya konsekuensi yang cukup berat menurut kepercayaan turun-temurun, yaitu membuang rezeki yang seharusnya masuk ke rumah dan bikin penghuninya kesusahan sepanjang tahun. Kalau dilihat dari kebiasaan hidup zaman dulu, menyapu di malam hari dalam kondisi minim cahaya itu beresiko nyapu barang berharga yang jatuh tanpa sadar, mulai dari uang receh sampai perhiasan kecil, langsung kebuang barang sampah tanpa ketahuan. Selain itu, aktivitas menyapu di malam hari juga dianggap nggak efektif, karena debu yang berterbangan susah kelihatan jelas, jadi hasil kerjanya nggak maksimal dan cuma buang-buang tenaga. Larangan ini kemungkinan besar cara mengatur kebiasaan rumah tangga biar orang membersihkan rumah di waktu yang tepat, yaitu siang hari, saat semuanya kelihatan jelas dan enggak ada yang kelewat. Larangan ini juga sering dikaitkan sama filosofi rezeki, di mana menyapu malam hari dianggap simbol mengusir hal-hal baik yang seharusnya menetap di rumah. Sebuah cara halus buat ngajarin orang supaya enggak buru-buru dan asal-asalan dalam ngerjain sesuatu. Nomor 3, berfoto bersama dalam jumlah 3 orang. Kalau kamu tumbuh besar di lingkungan yang masih pegang tradisi, pasti pernah dengar celetukan ini pas mau foto bareng teman. Katanya, orang yang posisinya di tengah bakal kena sial atau bahkan meninggal duluan dibanding 2 orang lainnya. Ini salah satu pamali yang paling susah dijelasin secara logis. Tapi ada teori yang bilang mitos ini muncul dari zaman kolonial. Waktu foto bertiga sering dipakai buat momen perpisahan sebelum salah satu orang pergi berperang atau meninggalkan kampung halaman dalam waktu lama. Sehingga foto itu identik dengan kenangan terakhir sebelum kehilangan. Ada juga yang bilang ini cuma cara orang tua zaman dulu menanamkan rasa hati-hati dan enggak mudah percaya sama hal-hal yang kelihatannya sepele, termasuk soal nasib dan keberuntungan yang nggak bisa dipastikan siapapun. Sampai hari ini, larangan ini masih suka muncul spontan pas sesi foto bareng teman-teman. Bahkan dari orang yang ngakunya nggak percaya tahayul sama sekali. Entah kenapa tetap aja refleks minta orang keempat gabung biar nggak ganjil. Nomor 2, bercermin dan menyisir rambut menghadap kaca pada malam hari. Ini pamali yang bikin banyak orang enggan nongkrong lama di depan cermin begitu lampu kamar mulai temaram. Katanya, kalau kamu terlalu lama bercermin di malam hari, kamu bisa lihat pantulan sosok lain yang bukan dirimu sendiri. Dan kalau kamu nekat menyisir rambut menghadap kaca, kamu dipercaya mengundang sosok kuntilanak buat mendekat pelan-pelan. Secara ilmiah, fenomena ini sebenarnya ada penjelasannya sendiri. Pencahayaan minim bikin otak manusia gampang salah menafsirkan bayangan. Ditambah rasa lelah dan kondisi psikologis yang lebih rentan di malam hari, membuat persepsi visual jadi enggak stabil dan gampang membentuk pola wajah dari bayangan kosong. Efek ini di dunia psikologi dikenal sebagai bentuk halusinasi ringan akibat kelelahan visual. Jadi larangan ini kemungkinan besar cara mengingatkan orang buat istirahat dan enggak berlama-lama di depan cermin saat kondisi tubuh dan pikiran udah enggak fokus lagi. Larangan ini juga sering dihubungkan sama kebiasaan hemat energi zaman dulu, karena bercermin lama-lama di bawah cahaya lampu minyak yang terbatas dianggap pemborosan yang nggak perlu. Jadi larangan mistisnya sekaligus jadi cara halus buat ngirit. Nomor 1, berpindah tempat saat makan. Dan ini dia pamali yang paling sering dilanggar tanpa sadar. Apalagi buat kamu yang suka makan sambil jalan-jalan atau pindah dari satu ruangan ke ruangan lain sambil nyuap makanan. Konon, kebiasaan makan sambil berpindah tempat bisa mendatangkan sosok ibu tiri dalam keluarga. Cerita yang entah kenapa selalu berhasil bikin merinding siapapun yang dengar, terutama anak-anak yang masih polos. Padahal kalau dipikir dari sisi kesehatan dan sopan santun, kebiasaan makan sambil berpindah-pindah itu memang agak baik. Selain bikin proses makan jadi nggak fokus dan gampang tersedak, kebiasaan ini juga dianggap nggak sopan dalam banyak budaya di Indonesia. Karena makan itu momen yang seharusnya dilakukan dengan tenang dan penuh rasa syukur, bukan sambil buru-buru kesana kemari kayak dikejar waktu. Larangan ini kemungkinan besar cara orang tua zaman dulu menanamkan disiplin makan sejak kecil. Dan cerita ibu tiri itu cuma bumbu biar pesannya lebih nempel di ingatan anak-anak yang susah dinasihati dengan cara biasa. Sampai sekarang, larangan ini masih paling sering diomelin sama orang tua di meja makan. Dan nggak sedikit yang masih percaya betulan kalau kebiasaan itu bisa bawa sial ke rumah tangga anaknya kelak, meskipun mereka sendiri udah lupa dari mana persisnya cerita itu bermula.